Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Salam kenal dan bertemu dengan Ustadzah Arum. Ustadzah Arum akan membersamai kalian semua di kelas 6 belajar teknologi informasi dan komunikasi TIK. Kita akan belajar mengenai Photoshop. Dan ini adalah pertemuan pertama kita. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita semangat ya dan simak video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika kalian semua sudah mempelajari ini adalah yang pertama, kalian bisa membuka program Photoshop, kemudian bisa mengidentifikasi bagian-bagian jendela Photoshop, mampu mengidentifikasi menu dan toolbar, serta mampu mengatur tampilan jendela Photoshop. Adobe Photoshop ini merupakan perangkat lunak pengolah data grafis yang cukup populer. Adapun Adobe Photoshop ini juga sangat handal dalam mengedit dan memanipulasi gambar maupun foto. Dalam perkembangannya, Adobe Photoshop ini berkembang mulai misalnya CS4 dan sampai sekarang mungkin CS8. Namun kali ini kita akan mencoba membuka Adobe Photoshop CS4. Apakah kalian sudah punya programnya di rumah? Mungkin di laptop atau netbook kalian? Kalau belum, kalian harus menyiapkan dulu, mencari programnya untuk diinstal. Adapun cara untuk menjalankan Photoshop, yang pertama tentu kalian harus sudah menginstal aplikasinya. Jika belum, bisa kalian download. Kemudian klik logo Windows pada pojok kiri bawah, lalu cari dan pilih aplikasi Photoshop. Atau kalian bisa langsung klik 2 kali jika shortcut daripada aplikasi Photoshop sudah ada di tampilan layar monitor kalian atau di desktop kalian. Cara menginstal adalah klik 2 kali pada aplikasi yang sudah kalian download, lalu klik Run, Next, Next, Next. Lalu kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Ini sedang terjadi proses instalasi di sini. Kemudian pilih Ignore dan Finish. Maka siap digunakan. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan melihat ya cara membuka Adobe Photoshop. Setelah tadi kamu bisa menginstal ya, kita akan membuka. Yang pertama kita klik tombol Start pada taskbar atau tombol Windows ya. Kita lihat kalau sudah tampak di sebelah kiri itu, lihat Adobe Photoshop, kita bisa langsung klik di situ. Atau dari Start tadi kita lihat All Programs. Oke, sudah ketemu All Programs. Lalu kita pilih klik All Programs, All Programs. Lalu klik cari Adobe Photoshop-nya mana? Ya, ada di nomor 2 dari atas ya. Adobe Photoshop CS4, kita klik. Nah, itu cara yang kedua. Kita tunggu ya. Atau cara yang ketiga, di desktop kalian, di layar penuh kalian itu, jika sudah muncul di luar, bisa juga langsung diklik di sana 2 kali. Nah, ini adalah tampilan daripada pada jendela Adobe Photoshop. Kita bisa lihat di sebelah atas kita ada menu bar di sana, ada File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, dan lain-lain. Itu adalah disebut dengan menu bar. Berikutnya kita bisa lihat juga tombol View bar. Ya, di sana ada Hand Tool, ada Rotate, ada Zoom, dan juga yang lain-lainnya. Kita juga bisa melihat Workspace ya. Jadi Workspace ini berguna untuk mengubah palette agar menjadi lebih fleksibel dalam penggunaannya. Di sini terdapat berbagai macam pilihan ya yang bisa digunakan sewaktu-waktu.
ya. Kita lihat di situ ya. Dari Windows Workspace kita lihat. Nah, ada Essential, Basic, dan lain sebagainya. Di pojok kanan atas, kalian bisa lihat ada tombol untuk meminimize ya. Ada tombol untuk menutup tanda silang. Oke. Ada tombol untuk memperbesar area Photoshop. Maximize atau ada untuk memperkecil area Photoshopnya, itu minimize. Itu disebut dengan Windows button. Baik, kita lanjutkan lagi ya untuk menu berikutnya ya. Semoga semakin asyik ya belajar Photoshop ya. Yuk, masih tetap konsentrasi ya. Yang berikutnya adalah option bar ya. Kita lihat di pojok kiri ya. Ya, lurus ke kanan itu kita lihat di situ adalah menampilkan ikon-ikon pengaturan tambahan atau aturan-aturan khusus dari tool pada toolbox yang sedang kita pilih atau yang aktif. Jadi option ini pada bar ini ya akan dapat berubah sesuai dengan toolbox yang atau tool yang kita pilih atau yang kita aktifkan saat itu, yang kita gunakan apa. Berikutnya adalah layer ya. Jadi layer itu merupakan apa ya? Kalau kalian menulis kan menggunakan kertas. Kalau layer itu istilahnya itu kertas kerja pada Photoshop. Jadi kita menyebutnya khusus adalah layer. Lalu apa sih fungsi layer? Layer ini berfungsi untuk membuka dan mengedit gambar. Ya, dan asiknya lagi pada Photoshop ini ya, layer ini bisa dibuka lebih dari satu. Jadi dengan cara mengklik File, New Layer. Nah, langsung saja. Nah, ini nanti kita lihat. Ya, selain itu kita lihat layernya bisa berapa? Tuh, ada layer 1, ada kita klik sebelahnya layer 2. Jadi selain itu layer ini juga bisa dibuka dan ditutup dalam waktu yang cepat tergantung kebutuhan kita. Nah, bisa tampil juga 2 layer ya. Baik, yang berikutnya adalah Document Window Bar atau Document Window Bar ya. Ini apa sih? Ya, ini nama dokumen kita yang kita kerjakan. Jadi kalau kalian misalnya mengerjakan di situ masih untitled ya, tidak ada judulnya ya. Di atas sebelah kiri misalnya kita kasih judul tugas 1 misalnya. Ya. Kita bisa kasih nama tugas 1 misalnya seperti itu ya. Misalnya tugas 1 TIK misalnya seperti itu. Nah, di sini kita kasih save ya, tadi save as lalu kita save, maka title di atas kita lihat ya berubah kan menjadi tugas 1 TIK. Jadi seperti itu ya. Oke, menu yang berikutnya adalah color box ya. Color box itu apa? Di sebelah kanan kalian lihat yang berwarna-warni ada 3 garis ya. Oke. Color box ini tentunya dari namanya kalian tahu color box. Jadi tempat pengaturan dan penyesuaian warna pada Photoshop. Wow, warnanya sangat banyak ya. Kalian bisa pilih di sana. Ada warna-warna yang sangat banyak sekali, termasuk modenya seperti apa, styles nanti yang akan dipilih seperti apa dan sebagainya. Dan ini yang berikutnya yang juga sangat penting saat kita editing gambar atau bitmap atau image ya, adalah toolbox. Di sebelah kiri memanjang dari atas ke bawah itu adalah toolbox yang bisa kita pakai di sini. Misalnya ada lasso tool, magic wand tool dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kembali ya. Yang berikutnya adalah palettes. Ini digunakan untuk mengatur adjustment dan juga mask. Kita lihat di sebelah kanan di bawahnya tadi ya, color box ya. Di situ ada adjustment dan juga ada mask. Di situ ada banyak pilihannya untuk level presets, untuk channel mixer presets dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mengatur ukuran tampilan gambar dalam persen, yaitu menggunakan zoom. Di tengah kita lihat persen ya. Untuk mengganti tingkat zoom
bisa langsung kita ketikkan ingin berapa persen yang kita tampilkan. Nanti akan tampil gambarnya ya, dalam tampil besar atau kecil. Kemudian tekan enter, dan juga bisa dilakukan dengan menggunakan ikon yang ada pada view bar. Kita juga bisa melakukan ini pada ikon pada view bar. Pada tombol view bar tadi ada tombol perbesaran kan ya. Yang berikutnya adalah information bar. Jadi berisi data tentang gambar yang terdapat pada kertas kerja, yaitu panjangnya, lebar gambar, resolusi gambar, dan channels atau tingkatan warna. Untuk lebih jelasnya misalnya gini ya, kita coba buka lagi ya halaman baru ya. Kita klik file, new. Nah, selain menggunakan file new, kita juga bisa menggunakan keyboard kalian menggunakan Ctrl N. Nah, ini kita lihat ya. Di atas name kita kasih judul. Ya, name misalnya kita tulis tugas TIK. Tugas TIK misalnya. Kemudian di bawahnya itu ada preset. Nah, kita lihat ini adalah jenis halamannya. Nah, misalnya jenis halaman yang kita inginkan itu apa? Oke, foto misalnya. Terus di situ ada width, itu menunjukkan lebar halamannya. Ya, dalam inci ya. Itu juga bisa kita rubah skalanya. Bisa dalam inci, dalam sentimeter, dan lain sebagainya. Kemudian ada height, itu adalah panjang halamannya. Di bawahnya ada resolusi, itu menyatakan resolusi gambarnya. Kemudian color mode, nah ini ada 4 model ya, atau 4 bentuk pada box mode. Yang pertama adalah bitmap, yaitu mode warna yang hanya menggunakan 2 warna atau 2 tingkat warna, yaitu hitam dan putih. Jadi hasilnya nanti hanya hitam dan putih. Kemudian grayscale, itu mode warna yang menggunakan 255 tingkatan warna gradasi dari abu-abu. Jadi hanya warna abu-abu itu gradasinya itu ada 255 tingkatan warna. Kemudian ada RGB, itu adalah mode warna yang menggunakan 3 warna utama, yaitu merah atau red, kemudian green, hijau, dan blue, biru, untuk menciptakan atau menghasilkan ya campuran warna-warna lainnya dengan menggunakan 255 tingkatan warna. Yang berikutnya bawahnya adalah CMYK, yaitu mode warna yang dibuat berdasarkan kualitas penyerapan cahaya oleh tinta cetakan pada kertas. Ini menggunakan 4 warna, yaitu yang biasanya ada di printer kalian ya. Ada cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, ini kemudian kita lihat. Kalau kita sudah cocok, kita oke. Oke. Nah, berarti layar kita ternyata milih landscape misalnya ya, karena tadi width-nya lebih panjang. Baik, kita berikutnya mengenal scroll bar. Lanjutkan ya. Terdiri dari vertical scroll bar ya, yang ke atas bawah itu tanda panah, ke atas bawah scroll bar. Nah, dan horizontal scroll bar yang digunakan untuk menggeser tampilan ini dokumen window kita. Bisa secara horizontal digeser kanan kiri atau vertikal ke atas dan ke bawah. Nah, kita akan coba ya mengenal fasilitas-fasilitas lain yang ada di toolbox. Sebelumnya supaya nanti lebih jelas gitu ya, Ustazah akan coba buka salah satu file, misalnya file foto ya. Ini hasil foto yang mungkin hasilnya belum bagus ya. Kita lihat, misalnya Ustazah pilihkan satu foto ya. Oke, kalian bisa mengambil foto apa saja yang ada di file kalian. Nah, misalnya seperti ini. Di sini tampilan ada foto, mungkin kurang menarik ya, kelihatan backgroundnya masih mungkin kurang bagus atau pencahayaannya kurang asik ya. Makanya kita mulai mengenal yang ada di toolbox dengan mencoba praktik. Ini sudah ada ya objek gambarnya ya. Kita pertama mengenal toolbox selection tool. Kita lihat ada beberapa di sana ya. Kita klik sebelah kiri, lihat ya ada 4 ya. Ada yang rectangular, ada yang elliptical, ada yang single row dan single column. Kita pilih salah satu, misalnya apa ya? Coba elliptical kita pilih misalnya. Ini
digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk menyeleksi objek yang berbentuk lingkaran. Misalnya lingkaran mata, ban mobil, dan lain. Ini coba kita select bagian wajah ya. Diklik kiri, ditarik, kemudian kita gunakan lagi selection tool. Di bawahnya tadi ada tanda panah ya. Kita klik. Nah, ini digunakan untuk memindahkan posisi layer dalam satu foto ataupun memindahkan sebuah foto atau layer ke dalam sebuah foto yang lain. Oh, kan? Tuh, kepalanya jadi hilang. Kita bisa memindahkan. Jadi asik ya belajar Photoshop ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mengenal selection tool, lasso tool. Shortcutnya L ya. Lasso tool. Digunakan untuk apa lasso tool ini? Lasso tool ini digunakan untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas bersudut. Alat ini membentuk seleksi melalui titik-titik poin yang dibuat dengan menggunakan klik kiri dari mouse. Alat ini juga dapat digunakan untuk memotong dan mengubah background foto. Kita lihat, misalnya kita zoom ya, kita berbesar sedikit. Kita zoom dulu ya, biar kelihatan. Maaf ya tadi ya. Kita lihat misalkan biar lebih jelas ya. Nah, misalnya seperti ini. Tadi kita lihat backgroundnya kan masih belum rata nih, warnanya kurang tajam ya birunya. Coba kita gunakan lasso tool. Kita menggunakan apa tadi? Ya, klik kiri mouse. Misalkan bagian kepala atau dari pundak, kita lihat, kita pilih lasso tool. Nah, kita tarik ya. Jadi harus telaten, sabar supaya hasilnya bisa rapi. Semakin gambar ini kita perbesar, maka tingkat kerapian kita atau ketelitian kita atau kerapian gambar kita akan naik karena jarak. Nah, itu masih kepotong kan? Ustazah nyoba nih, kepotong nih kopiahnya, ini pecinya. Nah, berarti Ustazah kurang teliti. Coba kita perbesar lagi. Kita perbesar lagi gambarnya biar ketelitian kita semakin tinggi. Kita perbesar lagi gambarnya. Misalnya, nah berarti kita lebih jelas nanti akan menghubungkan lasonya. Misalkan kita ambil pecinya ya, kita akan mengganti backgroundnya dengan warna lain. Misalnya kita klik dulu, oke, pelan-pelan kita tarik garisnya, klik, bisa kita putus, kita sambung lagi boleh ya. Jadi bisa sambung menyambung asal supaya rapi. Itu adalah lasso tool. Atau kita juga bisa menggunakan magnetic lasso tool. Itu yang satunya lagi ya, yang magnetic lasso tool. Apa bedanya, Us? Nah, ini bedanya. Untuk yang magnetik digunakan untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas. Cara kerja alat ini adalah menempel pada tepi objek yang akan dipotong ketika mouse bergerak mengelilingi tepian objek. Selama proses seleksi, alat ini membentuk titik-titik penghubung seleksi. Nah, ini terus kita sama bisa langsung sambung seperti ini ya. Tuh diikutin. Nah, ini masih kita sambung. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Ya, misalkan sampai sini aja ya. Kita selesaikan. Sebentar lagi Oke, kita selesai di sini. Kita klik kiri. Sudah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita hubungkan dengan titik pertama. Klik. Nah, kita klik. Oke. Nah, ini sama seperti tadi, kita ambil lagi coba yang tadi pakai selection tool. Nah, itu bisa kita pindah. Nah, sama kan? Sama seperti tadi bisa kita pindah. Kemudian yang berikutnya adalah magic wand tool atau shortcutnya W. Kita kecilkan lagi dulu ya gambarnya ya, biar jelas. Shortcut kecilkan 25%. Nah, ini digunakan untuk menyeleksi satu jenis warna atau warna solid pada foto. Alat ini dapat menyeleksi dengan pengaturan nilai tolerance atau nilai cakupan warna. Yang semakin besar nilai tersebut, maka semakin luas cakupan warna yang diseleksi. Kita gunakan magic ya. Misalkan kita klik, lalu kita klik di bagian oke, langsung kita kita lebih terangkan atau kita pilih warnanya supaya jelas. Misalnya kita ganti merah ya backgroundnya ya. Oke, tadi kita ganti. Nah, kita klik.
saya tadi kita pilih merah, oke. Nah, Magic Wand Tool, setelah selesai kita enter ya. Nah, itu hasilnya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Dan tetap semangat mencoba lagi berlatih di rumah, karena di akhir pembelajaran 3 kita nanti akan ada tugas proyek buat kalian yang harus kalian kerjakan dengan menghasilkan karya dengan menggunakan desain grafis atau pengolahan grafis menggunakan Photoshop. Demikian pertemuan dari Ustazah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.